Sang ayah kembali ke rumah dengan seorang wanita asing. Ia kemudian memerintahkan putranya untuk memanggil wanita itu sebagai ibu, dan ini bukan hal baru baginya. Wanita itu adalah ibu ke-11 yang dibawa pulang ayahnya hanya dalam kurun 1 tahun. Anak itu sudah terbiasa, tapi hatinya menolak, namun tak punya pilihan selain tinggal bersama dalam satu rumah. Tak butuh waktu lama, ia mulai menyadari ada yang aneh dengan wanita itu. Setiap hari, wanita itu hanya tidur dan makan. Karena makanan di rumah habis, anak itu terpaksa menukar kupon subsidinya demi bisa makan. Sambil menyantap kimbabnya, ia mengerjakan tugas sekolah. Namun wanita itu tiba-tiba datang dan mengambil makanannya tanpa bicara sepatah kata pun. Sejak kecil, anak itu dibesarkan hanya oleh ayahnya. Ibunya pergi saat ia masih sangat kecil dan tak pernah kembali. Sepulang sekolah, anak itu harus bekerja mengantar susu demi menambah pemasukan keluarga. Setelahnya, ia masih harus menyiapkan makanan untuk ayahnya. Sang ayah sudah membawa pulang 10 wanita sebelumnya, tapi setiap dari mereka hanya tinggal sebentar, lalu pergi. Anak itu tak tahu pasti apa pekerjaan ayahnya, tapi yang jelas, ia muak pada semua wanita yang dibawa masuk. Saat ayahnya kalah bermain dan kehilangan uang, ia akan pulang dengan emosi dan meminta uang darinya. Meski anak itu mengaku tak punya, sang ayah tahu ia menyimpan hasil kerja sambilan. Keesokan harinya, kupon makannya ditemukan oleh teman sekelasnya. Anak-anak lain menertawakannya dan menyebutnya miskin. Karena malu dan marah, anak itu terlibat perkelahian di sekolah. Saat pulang, ia memergoki wanita itu sedang menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Kemarahannya pun meledak, ia membuang semua suntikan dan obatnya, lalu mengusir wanita itu dengan teriakan penuh emosi. Namun tak lama setelah itu, wanita tersebut pingsan. Saat itulah anak itu mulai merasa bersalah. Ia buru-buru membawanya ke rumah sakit. Di sana, ia baru mengetahui kenyataannya. Wanita itu bukan pemakai, ia adalah penderita diabetes dan tengah mengalami hipoglikemia, kondisi gula darah rendah yang membuat tubuhnya lemas dan selalu lapar. Obat yang disuntikkan itu ternyata insulin. Karena telah membuang obatnya, anak itu harus menggunakan sisa uangnya untuk membeli insulin baru. Ketika ia menghitung uang, wanita itu memperhatikan debu di pakaiannya bekas perkelahian di sekolah. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menatapnya. Namun sejak saat itu, ada yang berubah. Hubungan mereka perlahan mencair. Kemudian anak itu menyarankan agar wanita itu meninggalkan rumah ini agar bisa hidup bahagia. Kemudian wanita itu berkata pelan, "Aku ditinggalkan di panti asuhan sejak lahir. Aku tumbuh di lingkungan yang buruk. Hidupku penuh luka. Tak ada satu orang pun yang peduli padaku. Dan aku pun tak punya siapapun untuk kusayangi. Itulah mengapa orang seperti ayahmu bisa membeliku." Hari-hari berlalu dan keduanya semakin dekat. Anak itu mulai merasa nyaman. Ia bahkan meminjamkan buku dongeng kesayangannya pada wanita itu, satu-satunya peninggalan dari ibu kandungnya. Namun suatu hari, ayahnya menemukan buku itu. Di dalamnya terselip foto istrinya. Kemarahannya pun meledak. Ia membakar foto itu dan merobek buku dongeng dengan penuh amarah. "Ibumu sudah mati," teriaknya. Namun anak itu tahu, itu bohong. Dalam hatinya, ia yakin ibunya masih hidup. Ia hanya pergi karena tak sanggup hidup bersama pria yang kasar dan tak pernah berubah.